Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana wa ja'alana min ummati khairil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal halli wal agad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa ma'na qawlihi farudduhu ila Allah war rasul ay ila al-kitabi wa sunnati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bima in i'tasamtum bihi lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid dan sedaya pengurus Nahdlatul Ulama ranting Desa Picisan, dan juga yang kami hormati Sahibul Bait Ustadz Habib Jaula, wonten Yai Nur Hadi, Ustadz Masrukin, dan sedaya para kiai, para asatid yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Dan juga yang kami hormati dan kami taati Bapak Kepala Desa Picisan, yang semoga beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita semakin dekat dengan Allah dan Rasul. Dan juga para hawari, Bapak Haji Ahmad Nursodo, Bapak Haji Didit, Pak Haji Sufyan, Pak Haji Kun, dan sedaya para hawari, Pak Haji Sukri yang hadir di malam hari ini, dan sedaya para jamaah pecinta dan perindu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di malam hari ini diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau Imam Haddad menghadirkan satu ayat di dalam bab yang kita pelajari bersama di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ada satu hal yang unik dalam ayat ini yang dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut atiullah, taat kepada Allah, Allah awali dengan kata atiu. Dan ketika Allah menyebut Rasul juga Allah awali dengan kata atiu. Atiullaha wa atiur Rasul, yang artinya segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin salah, tidak mungkin itu tidak baik untuk kita, sehingga tidak ada perintah-perintah Allah itu yang menyengsarakan hambanya, itu nggak ada.
perintah-perintah Nabi yang menyusahkan kita itu enggak ada. Yang menjadikan kaulah panjenengan merasa berat, susah dengan perintah Allah itu bukan karena perintahnya yang berat, tapi karena hawa nafsu kita yang sudah menguasai hati. Karena segala hal itu para hadirin akan menjadi ringan jika kita melakukannya dengan hati. Ada di antara panjenengan para suami yang terkadang kerjanya berat. Ada yang jadi kuli, ada yang jadi pemukul batu, berat, capek. Tapi jika didasari karena hati yang cinta kepada keluarga, ingin bahagiakan anak istri, maka semuanya akan menjadi ringan. Maka begitu juga dengan kaulah panjenengan para hadirin ketika beribadah kepada Allah. Kenapa para ulama mengajarkan kita di saat kita berniat untuk melakukan sebuah ibadah selalu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala, agar kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Karena orang kalau sudah beramalnya ikhlas, maka dia akan menuai hasilnya, dia akan mendapatkan buahnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan bahkan nanti di akhirat mereka termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu diciptakan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa ulil amri minkum, begitu Allah sebut ulil amr, pemimpin, Allah tidak menggunakan lafaz atiu. Kenapa? Karena pemimpin itu manusia biasa. Berbeda dengan Allah yang Tuhan pencipta kita, dan Nabi Muhammad yang manusia khusus, manusia istimewa, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekeliruan. Tapi begitu Allah sebut ulil amr, Allah tidak sebut atiu, yang artinya apa? Mentaati perintah daripada pemimpin-pemimpin kita. Itu adalah suatu kewajiban dengan syarat perintahnya bukan untuk melanggar aturan-aturan Allah. Dan ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk pemimpin. Seorang suami kok memerintahkan istrinya untuk bermaksiat, maka istri nggak boleh mentaati perintah suaminya. Seorang ayah ibu nyuruh anaknya bermaksiat, melakukan dosa. Ada seorang anak muda ketahuan nyolong, ketahuan merampok, digeruduk warga, ditangkap, diinterogasi, ditanya, siapa yang nyuruh kamu? Bapak. Loh, kenapa kamu kok mau disuruh bapak nyolong? Kan berbakti sama orang tua wajib. Berbakti sama orang tua wajib. Itu nggak ada seperti itu. Kata Nabi Muhammad, kata para ulama, la ta'ata li makhluqin li ma'siyati rabbi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun itu misal orang yang kita anggap dia guru tapi nyuruh kita maksiat, nggak boleh kita mentaati. Tapi nggak mungkin seorang guru itu nyuruh maksiat muridnya, itu nggak mungkin. Kalau ada yang guru menyuruh maksiat muridnya, berarti bukan guru itu. Bukan guru. Nah, jadi para hadirin, di dalam ayat ini kita diwajibkan oleh Allah untuk mentaati perintahnya Allah, perintahnya Rasul, dan perintahnya pemimpin. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, mengajak kita, motivasi kita untuk bersedekah, pun khawatir lek sedekah niku nggih pasti diganti. Nah, niki wajib kita taati. Kenapa? Mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kamu mendapati ada sebuah masalah sehingga terjadi pertikaian di antara kalian, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan semuanya kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan, ma makna farudduhu ilallah war rasul? Makna daripada kata kembalikan kepada Allah dan Rasul adalah kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di ayat ini menurut sebagian ahli tafsir mengajak kita untuk meyakini satu akidah yang sampai saat ini kita pegang teguh,
dan dipegang teguh oleh orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita dari masa ke masa, dari abad ke abad, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Atau yang sering disingkat oleh orang Indonesia dengan sebutan aswaja. Jadi aswaja niku Bapak Ibu kepanjangannya adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita ngerti singkatannya tapi tidak ngerti kepanjangannya, gimana? Ngerti NU tapi tidak ngerti kepanjangannya NU, ini kan unik, gimana? NU nopo kepanjangannya nopo ya gitu. Nah, tidak ngerti kepanjangannya itu aneh, berarti kita nggak paham gitu. Aswaja itu artinya ahlus sunnah wal jamaah. Nabi itu pernah berkata dalam hadisnya, para hadirin, sataftariqu ummati, umatku itu akan terpecah belah. Kata Nabi, niki umat Nabi niki akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagian ulama ahli hadis mengatakan 73, angka 73 itu adalah angka yang menunjukkan kasrah, saking banyaknya, sehingga bisa kemungkinan yang terjadi lebih daripada 73. Yang intinya maksudnya Nabi adalah perpecahan umatku nanti di akhir zaman itu sangat banyak sekali. Yang selamat kata Nabi Muhammad hanya satu. Dari perpecahan Islam, orang-orang terpecah dari golongan-golongan Islam ini, yang selamat hanya satu. Siapa yang selamat? Ma alaihi ana wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Nah, bahasa yang ikut aku itu akhirnya disebut dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu pengikut sunnah, pengikutnya Nabi Muhammad. Sunnah maksudnya hadisnya Nabi. Sunnah maksudnya adalah perilaku, tuntunan, aturan, perintah Nabi, disebut sunnah. Wal jamaah, jamaah itu kan kumpulan. Wonten namanya sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu nggak mungkin dilakukan hanya satu orang, itu nggak mungkin. Kenapa kan? Wonten tiyang teng picisan kok ngaku-ngaku, alhamdulillah kula niki ustaz saben dinten sholat berjamaah. Kali sinten piyambakan. Nah, ini nyambung berjamaah kok piyambakan. Berjamaah itu yang minimal dua orang. Nah, yang dimaksud jamaah di sini siapa? Sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma alaihi ana wa ashabi itu adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah yang sudah kita pegang teguh mulai dari kita lahir, bahkan dari orang-orang tua kita, para hadirin. Nah, sehingga di sini para hadirin kami ingin menyampaikan satu kriteria orang yang selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Karena perpecahan yang terjadi, kelompok-kelompok yang mengaku Islam, yang mereka di luar ahli sunnati wal jamaah, mereka pun terkadang juga ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah. Nah, sehingga kita harus hafal betul warga Nahdien, termasuk Asyifa ini, kita harus tahu betul yang selamat niku firqah yang mana gitu loh. Yang Nabi katakan firqah najiyah, yang selamat niku hanya kelompok yang satu yang selamat. Itu kelompok yang mana? Nah, kita harus tahu kriterianya. Nggak cukup kok kita hanya tahu ahlus sunnah wal jamaah saja. Masalahnya yang di luar ahlus sunnah wal jamaah juga mengaku-ngaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Maka orang yang selamat dunia akhirat itu, para hadirin, ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama adalah muslim. Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari setiap ibadah-ibadah kita, ya syaratnya harus Islam. Kalau di luar Islam, para hadirin, walaupun dia menjadi orang yang baik di dalam hukum Islam, dia nggak dapat pahala, terhijab. Makanya di dalam Islam, orang yang di luar Islam niku disebut dengan golongan kafir. Kata kafir itu bukan kata yang kasar. Menjadi kasar karena salah mindsetnya, salah pemahamannya. Atau kadang kata kafir itu sering diucapkan untuk saat dimana kita marah. Sehingga kita kalau ngelihat ada orang di luar Islam, kemudian dia berbuat satu hal yang menyakiti hati kita, kemudian kita katakan, oh dasar wong kafir. Akhirnya mindsetnya kita, oh kafir itu bahasa yang kasar. Akhirnya muncullah
orang yang memahami bahwasannya kalau menyebut orang di luar Islam itu jangan sebut kafir, itu kasar, sebutlah non muslim. Loh, ini yang ngajari kaula panjenengan untuk menyebut orang di luar Islam dengan sebutan kafir ini Gusti Allah. Makanya wonten surat namanya surat apa? Surat Al-Kafirun. Surat yang kalau kita apal setengah-setengah ndak wani diwaos pas ngimami, gitu wonten. Putih lek bulet, nggih. Ndak mari-mari kan wonten mau surat Al-Kafirun ndak mari-mari. La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, terus ngulangi malih ndak mari-mari, nggih. Nah itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir. Napa maknane kafir niku napa? Maknane kafir niku mahjub, orang yang terhijab. Orang yang terhijab. Nah, itu kan lembut, bahasa terhijab niku lembut. Terhijab dari apa? Terhijab dari pahala, anugerah, rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Sebab apa? Ibarat kata karena orang tersebut belum menyebutkan daripada kata atau password untuk masuk ke dalam Islam, yaitu kalimat syahadat. Jadi orang yang selamat dunia akhirat itu para hadirin yang pertama muslim. Jadi orang yang di luar Islam kok poso, kok nyawang tiang pisisan serempak lek Ramadan poso kabeh. Akhirnya wonten tiang di luar Islam, orang kafir yang ikut-ikutan puasa, apakah dia dapat pahala? Enggak dapat pahala, karena dia belum bersyahadat. Yang kedua, untuk menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, kaula panjenengan kedah berakidah yang tadi kita sebut dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yang ketiga para hadirin, Asy'ariyah. Asy'ariyah dalam madhab kita beriman, dalam berakidah meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaula panjenengan derek Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian nama ini dipakai oleh orang tua daripada pendiri Nahdlatul Ulama sebagai tabarrukan untuk putranya yang bernama Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Asy'ari itu para hadirin nama yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu termasuk salah satu daripada keturunan Al-Imam Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi Asy'ari dari sahabat Nabi, kemudian turun-temurun dari marga Al-Asy'ari. Al-Asy'ari atau Asy'ariyah itu mayoritas yang dipakai oleh masyarakat muslim di Indonesia, termasuk warga Nahdien, termasuk NU, kita Asyifa, kemudian Al-Bahjah, ini TPK An-Nur. Ini pakai Asy'ariyah. Apa buktinya kita pakai Asy'ariyah? Di dalam kita memahami tentang sifat-sifat Allah, kita sering diajari mulai kecil oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ada sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Biasanya kalau pujian berazan sering orang-orang dulu itu dibaca gitu. Wujud kijambako, dibaca. Untuk apa? Mengingat-ingat dan menasihati generasi yang selanjutnya bahwasannya ini loh sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Aniku Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maturidiyah ini juga dibenarkan karena Asy'ariyah dan Maturidiyah ini di dalam pemahaman agak sedikit berbeda tapi tujuannya satu. Niku ibarat kata saya mau ke Picisan, nah saya lewat napa nih wow? Lewat apa jalannya tadi saya itu? Tempatnya Pak Jamil nama ini Temon ya. Tapi kan gak hanya satu jalan untuk ke Picisan, bukan hanya lewat Temon saja, ada lewat tempat lain, nggih. Lewat pundi? Lewat Tulungrejo. Sama-sama tujuannya ke Picisan dengan jalan yang berbeda. Ini sing warga Jeli ya mboten lewat Temon, gitu mboten. Pak Didi lewat Temon apa? Nah, Tulungrejo, lewat Temon bulat, gitu mboten. Nah, saya sama-sama ke Picisan sama Pak Didi sama ke Picisan, tapi dengan jalan yang berbeda. Begitulah gambaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuman yang di Indonesia termasuk yang dipakai oleh NU, Nahdlatul Ulama, dan kita Asyifa para hadirin pakai Asy'ariyah. Yang itu diajarkan mulai kecil oleh guru-guru kita. Kemudian yang keempat bermadhab. Madhab warga kaum muslimin di Indonesia terkhusus warga NU. Madhabnya Asyifa, kemudian madhabnya TPK An-Nur niki madhabnya apa?
Syafi'i. Madhab niku wonten sekawan, ada 4. Yang pertama Hanafi, tertua. Kemudian Maliki. Imam Malik punya murid namanya Imam Muhammad bin Idris yang disebut dengan Imam Syafi'i, pencetus madhab Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, pencetus madhab Hambali. Ada 4 madhab. Mayoritas kaum muslimin di Indonesia pakai madhab Syafi'i. Cara wudhunya, cara sholatnya, di antara perbedaannya orang yang bermadhab Syafi'i niku lek sholat subuh damel kunut, nggih. Nah, teng picisan damel kunut apa mboten? Damel kunut nggih. Damel kunut lek ndak ngantuk, nggih mboten? Lek ngantuk lali kunute nggih. Nah, kita warga Indonesia pakai kunut. Kenapa? Karena kita madhabnya Syafi'i. Nah, makanya jenengan lek haji, umrah, jenengan salat teng Masjidil Haram, salat teng Masjid Nabawi, biasanya lek subuh mboten damel kunut. Ya napa ten? Nah, jangan sampai jenengan pulang warga Picisan umrah wangsul teng Picisan lah kok ternyata kunute ketinggalan ning Mekah. Nggih. Nah, maka ditegur kalih warga, lho Pak Haji, jenengan biasanya lek ngimami subuh damel kunut kok sakniki mboten damel kunut. Oh jenengan ora tau haji. Ora tau umrah ning Mekah Madinah mboten damel kunut. Iya, karena madhabnya berbeda. Dan itu dibenarkan. Jadi wonten madhab Maliki kunut niku para hadirin dilakukan sebelum ruku. Sebelum ruku. Lah awake dhewe kan madhab Syafi'i dilakukan setelah ruku. Makanya tiang sing hidup di masyarakat yang madhabnya Syafi'i pun paling bijak lek jenengan ngimami nggih damel Syafi'i. Nah, coba benjing wonten sing biasa ngimami jenengan kunutan saderenge ruku. Kira-kira pripun? Pibar salat kira-kira pripun? Pasti ribut kabeh sak kampung ngene mboten. Iki imame sesat iki. Anyar neh iki. Kunut kok saderenge ruku. Nah, niki para hadirin padahal itu dibenarkan menurut madhab lain. Tapi kita madhab Syafi'i ya sudah kita pakai Syafi'i gitu. Salate nggih wudu'e namel Syafi'i. Kemudian yang terakhir yang kelima, jadi yang pertama Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah madhab atau madhab Syafi'i. Kemudian yang kelima Sufiyah. Belajar ilmu tasawuf atau belajar ilmu adab. Tasawuf niku adab para hadirin. Cara kita beradab kepada Allah, cara kita beradab kepada Rasulullah, cara kita beradab kepada sesama manusia niku biasanya masuk di dalam kategori ilmu tasawuf. Sebagai contoh, pentingnya ilmu tasawuf. Ini sering kami sampaikan dan sering kami jadikan contoh supaya kita sadar. Sebenarnya contohnya banyak para hadirin. Contohnya banyak. Di antaranya kaula panjenengan niki yang bapak-bapak dalam madhab Syafi'i, aurat kita di dalam salat niku ingkang wajib kaula panjenengan tutup adalah ma baina surrati war rukbah, antara pusar sampai lutut. Aurat yang wajib ditutup ketika salat supaya salat di awake dhewe sah niku antara pusar sampai lutut. Kalau pusar dan lututnya tertutup, maka pakaian itu menjadikan sholat jenengan sah. Berarti lek wonten tiyang picisan kok sholat namung damel sarung tok mboten damel napa-napa malih, sah mboten salate? Jenengan Pak sholat benjing atau pas Jumatan benjing ya. Jumatan teng pundi iki? Tepih masjid nggih. Nah, jenengan pas Jumatan jenengan damel sarung tok. Ki mboten damel kaos, ki mboten damel baju koko. Sarungnya diangkat ning dukure udel, yang bawah nutupi dengkul. Pusar tertutup, lutut tertutup. Sah mboten salate? Sah, tapi kira-kira pantas mboten? Pantas mboten? Lek jenengan sik ragu pantas mboten nek mangke Jumatan jenengan cobi nggih. Kira-kira rame mboten picisan mangke. Nah, coba jenengan nemoni tamu damel pakaian yang rapi. Lah ini nemoni Gusti Allah kok kita nggak pakaian yang rapi, itu kan aneh gitu loh. Itu kan aneh. Sehingga kita berpakaian rapi, damel sarung, damel kopiah, damel baju koko niki adalah
hasil daripada kita belajar ilmu adab. Yang itu nomor satu. Adab niku nomor satu para hadirin daripada ilmu. Niki para hadirin ciri-ciri kriteria orang yang selamat dunia dan akhirat yang itu dipakai oleh warga ahli sunnati wal jamaah yang ada di Indonesia. Jadi kita muslim, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, syafi'iyah madhab, kemudian sufiyah. Kalau 5 ini ada dalam diri kita, insya Allah kalau panjenengan selamat dunia akhirat. Itulah kelompok yang Nabi sebut satu-satunya kelompok yang selamat, atau yang disebut dengan para ulama dengan sebutan firqah najiyah, firqah kelompok yang selamat para hadirin. Nah, sehingga dipegang teguh amaliyah yang sudah kaulah panjenengan lestarikan dari mulai zaman orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita zaman dahulu para hadirin, jenengan kedah yakin le amalan-amalan tersebut semuanya ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Termasuk apa? Ziarah kubur. Sebagian orang mengatakan ziarah kubur itu sesat. Mereka yang mengatakan ziarah kubur sesat, terkadang mereka juga mengaku ahli sunnati wal jamaah. Mereka katakan ziarah kubur itu nggak boleh, sesat, syirik, karena apa? Minta ke kuburan. Nah, coba para hadirin ini diluruskan dulu. Di dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaah, kita semuanya sepakat kalau minta ke kuburan nggak boleh para hadirin. Jenengan kok ziarah Sunan Ampel misal, kemudian jenengan matur, Mbah Sunan Ampel kula nyuwun duit arta 1 miliar. Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, nggak boleh. Jadi para hadirin mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya tetap kepada Allah. Jadi mintanya itu kita tawasul. Tawasul itu apa? Kalau kita minta langsung kepada Allah, mungkin karena banyaknya dosa kita, doa kita ini tidak sampai-sampai kepada Allah. Tapi karena kita bertawasul dengan menyebut nama kasih-kasih Allah, seperti kita tawasul kepada Nabi, tawasul kepada orang-orang soleh, atau tawasul bil amalus salihah, tawasul dengan amal-amal soleh, itu akan menjadikan sebab doa-doa kita niku cepat sampainya kepada Allah. Nah, sehingga kita kan kalau ziarah niku kita berdoa minta kepada Allah. Seandainya pun kita menyebut nama kekasih-kekasih Allah yang kita ziarahi, niat kita tawasul. Niat kita tawasul, bukan minta murni kepada orang soleh yang kita ziarahi kemudian kita melupakan Allah, tidak. Nah, ini yang perlu diluruskan. Kemudian ziarah kubur itu sendiri sunnah, diajarkan sama Nabi. Makanya dikatakan sunnah ziarah kubur itu, terutama ziarah kubur orang tua, itu mulai malam Jumat, kemudian full hari Jumat sampai malam Sabtu. Niku sunnah kita ziarah kubur, dan Nabi Muhammad juga ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha, kata Nabi Muhammad, dahulu aku memang melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah kalian. Nah, dulu awal-awal datangnya Islam, Nabi melarang ziarah kubur itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu menyembah kuburan tokoh-tokoh mereka, sehingga supaya tidak menyamai daripada kebiasaan orang Yahudi, dan khawatir karena sahabat-sahabat baru masuk Islam takut iman mereka terganggu para hadirin, Nabi melarang. Tapi begitu iman mereka kuat, Nabi perintahkan untuk ziarah kubur. Bahkan Nabi mengatakan karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Terus kita lihat melepet teng kuburan itu kan kadang mikir, ya Allah, niki orang-orang dulu yang hidup di sekitar kami sekarang sudah meninggal. Nunggu giliran saya yang nanti akan seperti itu. Akhirnya kita ingat mati. Nah, dengan ingat mati kita akan ingat, ya Allah, kalau kita dereng siap niki ya Allah, salat tasik napa dereng sempurna, ibadah tasik kedik ya Allah, jenengan paringi kula hidayah lah. Coba akhirnya tobat ya, gara-gara lihat kuburan, gara-gara ziarah kubur. Nah, ini para hadirin salah satu akidah napa niku ciri-ciri amaliyah akidah ahli sunnati wal jamaah ingkang kedah kaula panjenengan yakini, supaya kita wafatnya dalam keadaan iman, akidah kita akidah yang benar, sehingga kita nanti selamat dunia dan selamat akhirat. Mugi-mugi Allah jaga akidah kita semuanya, dan Allah jaga akidah anak keturunan kita sampai hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Niki wonten pertanyaan para hadirin, kita jawab singkat mawon ya, karena waktu sudah hampir jam 10 nggih.
istri yang solehah itu seperti apa dalam pandangan Islam? Solehah untuk suami, solehah untuk anak. Jadi para hadirin, di dalam Islam itu diutamakan untuk berbuat adil. Dalam arti apa? Bukan hanya seorang istri yang dituntut untuk menjadi istri yang solehah, tapi suami juga harus soleh. Kalau dua-duanya soleh-solehah, maka keluarganya baru layak untuk disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau istri, suami, anak-anak semuanya soleh-solehah, barulah itu layak rumahnya disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, sebaliknya daripada rumahku yang surgaku, berarti wonten rumahku nerakaku. You know then? Rumahku nerakaku. Seorang suami takut pulang ke rumah ternyata karena istrinya di rumah kayak macan. You know then? Ada seorang istri yang lebih betah di luar rumah, lek pun ngaji ngoten kadang nggih mboten purun wangsul. Lek ngaji jam 9 selesai pindah majelis sing liyane, ternyata bukan hanya sekedar cari pahala, ternyata nggak mau pulang ke rumah. Ternyata kenapa? Suaminya kayak macan. Nggih. Nah, maka para hadirin, yang pertama untuk para istri, di antara kewajiban bagi seorang istri adalah taat kepada suami. Sampai Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, "Lau kuntu amiran ahadan bisujud ila ahadin la amuru az-zawjah tasjudu li zawjiha." Atau kama qala Nabi, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, maka niscaya yang aku perintahkan pertama kali untuk sujud kepada manusia adalah istri sujud kepada suaminya. Seandainya, nih kata Nabi, walaupun nggak boleh itu. Artinya Nabi Muhammad menekankan seorang istri itu harus taat kepada suami. Kalau istri nggak taat kepada suami, dia sudah masuk kategori istri yang nasizah, melakukan nusus. Napa nusus niku? Melanggar aturan, yang itu menjadikan sebab akhirnya suami berhak untuk tidak menafkahi istrinya lagi. Makanya Islam itu adil. Islam itu adil. Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad SAW ada seorang istri, para hadirin, yang suaminya itu pergi jauh. Dalam riwayat pergi berjihad bersama Nabi, berjuang sama Nabi. Kemudian datang keluarganya ke rumah si istri ini mengabarkan bahwasanya ayahandanya sakit. "Apakah kamu tidak mau menjenguk ayahmu?" Kata si istri, "Aku belum izin suamiku, nggak berani aku keluar rumah. Saya tidak berani keluar rumah karena suamiku belum pulang." Kemudian para hadirin, beberapa hari suaminya belum pulang, datang lagi keluarganya mengabarkan, "Ya fulana, ayahmu sudah meninggal sekarang. Masihkah kamu bertahan di rumahmu? Tidakkah kamu datangi jenazah ayahmu untuk kamu melihat jenazah ayahmu terakhir kalinya?" Si istri dengan tekadnya yang kuat untuk tetap mentaati perintah Allah dan Rasul, dia katakan, "Suamiku belum pulang." Sambil nangis, sedih hatinya, gak bisa ketemu ayahnya. "Saya gak berani keluar rumah." Sampai akhirnya para hadirin, jenazah ayahnya dimakamkan, si istri ini nggak pulang. Nah, setelah itu nggak lama Rasulullah dan pasukannya datang, termasuk diantaranya suaminya pulang. Kemudian istrinya mengabarkan, "Wahai suamiku, ayahku wafat kemarin." Kemudian suaminya berkata, "Kamu kesana kan?" Gitu. "Kamu pulang kemarin kan?" Gitu. "Tidak, saya nggak pulang." "Loh, kenapa kamu nggak pulang?" "Karena saya belum dapat izin dari kamu sebagai suamiku." Akhirnya suaminya itu bingung. Wah, ini pripun nih? Kira-kira aku dosa mboten enggak? Bimbang suaminya, bingung. Akhirnya sudah gini aja, saya bingung. Kita datang ke Rasulullah, kita tanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya suami istri kita datang ke Rasul, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kemarin saya ikut bersamamu wahai Rasul. Saya tinggalkan istri saya di rumah. Kemudian ternyata ayahnya sakit, keluarganya datang mengabarkan istri saya nggak berani keluar karena belum dapat izin dari saya.
Tidak selang waktu yang lama ayahnya meninggal, ya Rasul, mertua saya meninggal, dan ternyata istri saya juga nggak pulang karena belum dapat izin dari saya. Nah, maka ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang apa yang dilakukan oleh istri saya ini? Kira-kira dia berdosa, durhaka tidak dia sama orang tuanya, atau bagaimana menurutmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Gara-gara taatnya istrimu ini sama kamu, ayahnya sekarang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Nah, coba. Jadi kalau seandainya ayahnya itu kok bisa ngomong, pasti ayahnya akan berkata, "Pun, untuk jenengan mboten usah wangsul. Bapak luwih seneng jenengan teng griya nunggu izin dari suami, biarkan Bapak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala." Nah, cuman secara zahir kan kadang orang mikir, mosok wong tuane meninggal kok nggak pulang, kayak gitu. Nah, coba lihat saking manfaatnya orang yang taat kepada suami, sampai-sampai manfaat niku mboten hanya didapatkan oleh istri, tapi juga didapatkan oleh orang tuanya istri, didapatkan oleh keluarga para hadirin. Nah, kemudian ciri-ciri perempuan yang solehah niki versi guru saya, versi guru saya. Ini nanti akan kita singgung sedikit yang untuk bapak-bapak penadil. Oke, tidak disinggung bapak-bapak, ini masalah ini ibu-ibu ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, maki boten hadir malih. Kata guru saya Habib Sikaf itu, perempuan yang solehah itu punya 3 ciri, yaitu tidak melakukan 3M. Yang pertama adalah tidak marah kepada suami. Ratu abot nih, you know kan? Kok nggih jenengan istri sama suami. Ini saya nyaut di kudune saya teng mriko nggih. Enggak marah sama suami, tidak marah. Kemudian yang kedua, tidak membantah. Tidak membantah. Selagi suami tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan Allah, jangan dibantah. Jangan dibantah. Kemudian yang ketiga, nah niki yang paling apot dhewe niki. Yang ketiga bagi seorang istri, di antara ciri istri yang baik niku menurut guru kami dan juga menurut sebagian ulama adalah tidak meminta. Tidak minta kepada suami. Ini apot nih. Gimana? Masalah ini beda, lek mboten nyuwun datang suami ini meneng-meneng ae. Nah, makanya para hadirin saya sampaikan tadi. 3 hal ini gak akan bisa dilakukan oleh istri panjenengan kalau jenengan gak mendukung. Kalau kita sebagai seorang suami gak jadi suami yang baik. Sehingga ciri suami yang baik itu para hadirin adalah suami yang sabar. Suami yang sabar. Kesabaran kaulah panjenengan akhirnya menjadikan terkadang pasangan kita itu enggan, bahkan malu, sungkan mau marah-marah sama kita. Niki sing repot para hadirin. Karena memang biasanya yang luwih identik seneng ngomel niku biasanya suami napa istri biasanya? Sing nyaut bapak semangat ya Ibu nggih. Ini sanes kula lho Bu nggih. Iki bapak sing nyaut iki. Dan itu para hadirin terkadang menjadikan sebab kaulah panjenengan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wonten setunggal kisah nih. Siapa yang enggak kenal dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar niku para hadirin sampai Nabi ingkang dawuh, "Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar." Kata Nabi Muhammad, seandainya Sayyidina Umar niku lewat satu kampung. Nah, ibarat kata seandainya Sayyidina Umar niku kok mampir lewat teng picisan, la salaka syaitanu fajjan akhar, maka setan gak akan pernah lewat picisan. Setan itu paling wedi lewat di jalur yang pernah dilewati oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Karena saking kerasnya Sayyidina Umar, saking tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pernah satu kali wonten setunggal sahabat niku para hadirin di zaman Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin. Wonten setunggal sahabat niku punya istri ngomel terus. Sahabat itu ngomel. Nanti napa niku wonten masalah sedikit diomeli, sampai suami niku pun mboten kiat malih pun. Sudah ngempet sabar gak kuat. Akhirnya apa wis, aku gak kuat. Saya tak curhat neng Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, berangkat. Suaminya pergi ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu sampai di depan rumah Sayyidina Umar bin Khattab, mau ketok pintunya rumah Sayyidina Umar, ternyata apa? Sayyidina Umar lagi diomeli sama istrinya. Malah nggak sido, ini sahabat nggak sido ngetok.
Lah tapi orang dulu itu kan pintunya renggang-renggang gitu. Jadi kalau ada tamu di depan pintu ini pun kelihatan ada orang depan pintu. Lah orang itu pergi, Sayyidina Umar melihat dan penasaran, loh, ada tamu mau bertamu kok nggak jadi gitu. Akhirnya Sayyidina Umar itu buka pintu. Dipanggil, ya fulan. Dipanggil, akhirnya noleh balik. Saya lihat kamu tadi sudah berdiri di depan pintu rumahku. Kelihatannya kamu bertamu kepadaku, kok malah ndak situ gitu. Kata sahabatnya, enggih Amirul Mukminin, saya itu datang mau curhat sama jenengan karena saya punya istri kerjanya ngomel lah gitu. Lah kula niki badhe curhat teng jenengan, mau ngetok mau salam, loh kok saya dengarkan jenengan diomeli sama istri jenengan. Lah ternyata awake dhewe kok sami gitu. Ndak situ akhirnya aku curhat gitu. Sayyidina Umar sambil tersenyum mengatakan, wahai fulan, wahai saudaraku, tidakkah kamu mengingat kebaikan istrimu? Istrimu yang menyusui anakmu, yang menjaga anakmu, membersihkan pakaianmu, membersihkan rumahmu, menyiapkan makanan untukmu. Tiap hari itu dia lakukan. Kemudian sesaat karena dia capek, dia lelah, kemudian dia ngomel, kok kita nggak mau bersabar sebentar saja? Ini mana rasa terima kasih kita tuh mana gitu? Punto, wes menengahi gitu kata Sayyidina Umar. Kalau diomeli dia diam saja. Kata Sayyidina Umar malah ngomong gini, dunia ini gak lama. Lek mboten awake dhewe sing mati dhisik ya bojone awake dhewe sing mati dhisik. Jadi sabar gitu. Sabar. Jadi memang apa para hadirin, kadang itu mengangkat derajat, ngelatih kita untuk sabar gitu loh. Ngelatih kita untuk sabar. Nah, maka tapi para hadirin jangan kok kemudian si ibu-ibu wah berarti ngomeli oleh loh. Ya ditahan-tahan, jangan sampai menyakiti hati pasangan. Bicarakan yang indah, biasakan musyawarah supaya keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi para hadirin, istri yang salihah adalah yang mereka taat kepada suami. Suami yang baik, mereka adalah yang berakhlak mulia kepada istrinya. Kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi laki-laki itu nggak akan pernah mendapatkan gelar soleh dari Allah kalau nggak baik sama istrinya, nggak baik sama keluarganya. Walaupun ahli tahajud, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tapi kalau sama istri sendiri kayak macan, gitu. Nah, kadang penyakitnya suami itu gitu. Gitu. Kalau ngomong sama tetangga, ya Allah, lembutnya luar biasa, gitu kan? Namu ke rumah tetangga, kemudian disambut sama tetangga suami istri. Kemudian istrinya tanya, Pak, jenengan ngersakne kopi napa teh? Pun terserah jenengan, Bu. Sak wontene mawon gitu. Wah, enak didengarnya tuh enak. Tapi begitu pulang ke rumah istrinya dengan baik hati menyambut suami yang capek pulang kerja, ditanya, Pak, jenengan ngersakne teh napa kopi? Halah sak karepmu. Saono ngono lho, terus takon. Coba. Nah, ini para hadirin menunjukkan kalau kita ini kadang nggak adil. Sama orang kita baik, sama istri sendiri kita jahat. Ayo kita sama-sama berubah. Yang suami ayo jadi suami yang soleh, yang istri ayo jadi istri yang solehah, sehingga kita punya rumah menjadi rumahku, surgaku. Insyaallah semoga Allah jadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita tutup dengan suratul Fatihah para hadirin. Semoga dengan kita hadir di majelis maulid dengan berkahnya maulid dan berkahnya suratul Fatihah, semua yang berkumpul di malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad yang dibanggakan oleh Nabi, dibersihkan kita dari seluruh dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah tutup semua aib-aib kita, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita, rezeki yang halal, banyak barakah. Allah jauhkan kita dari yang haram, Allah dekatkan kita dengan yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat tinggal kita, desa kita, kota kita, negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga semua masalah-masalah yang terjadi di dalam negara kita Indonesia ini segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala.
rakyatnya diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan kita semuanya dari kezaliman dan dari orang-orang yang zalim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaula panjenengan sedaya saged segera ziarah Mekah lan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah wafatkan kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk air yang disediakan para hadirin, semoga dengan wasilah kita meminumnya Allah berikan kesembuhan zahiran wa batinan, dan dikabulkan segala hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini ada sedikit hadiah untuk adik-adik ya. Semoga ini cukup, saya enggak bawa banyak, semoga ini cukup untuk adik-adik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.